Renegade by nature, child of the wild, wrestling with danger, right into the arms of the night. Fear ain't gonna save you, so run for your life. Let the moment take you right into. Pada destinasi pertama yang akan kita tuju pada kegiatan kuliah kerja lapangan ini, kita akan menuju ke Museum Manusia Purba di Sangiran. Yuk ikuti keseruan kami. Hai, kami sudah sampai di Sangiran. Let's go. Let's go, kita lihat di dalamnya ada apa aja. Sebelum masuk ke area museum, kita diberi pengarahan dulu oleh Pak Sutanto selaku tour leader kita pada kesempatan kali ini. Pak Sutanto menjelaskan bahwasannya Museum Sangiran memiliki kurang lebih 13.000 koleksi fosil, di antaranya manusia purba, hewan-hewan purba, dan juga alat-alat batu. Sekarang kita berada di depan ruang pameran yang pertama di Museum Manusia Purba Sangiran. Yuk masuk ke dalam dan melihat apa saja sih koleksi yang ada di museum ini. Pada saat di dalam kita dijelaskan mengenai perubahan kondisi geografis di Sangiran yang awalnya adalah lautan, lalu berubah menjadi rawa-rawa dan berubah hingga menjadi saat ini. Selanjutnya terdapat hewan-hewan purba yang sudah menjadi fosil. Salah satunya adalah Stegodon atau gajah purba yang memiliki gading sepanjang 4 meter yang ditemukan di Sangiran. Selain fosil hewan, di Sangiran juga ditemukan berbagai jenis kepala dari manusia purba. Salah satunya adalah tengkorak kepala dari Homo erectus yang ditemukan di Sangiran. Selain kepala Homo erectus, terdapat juga tengkorak kepala dari jenis manusia purba yang lainnya yang dapat dilihat di dalam video ini. Selain dari tengkorak kepala manusia purba dan juga fosil hewan purba, di sini juga ada ilustrasi bagaimana manusia purba pada masa itu berburu dan mencari makanan. Halo semuanya, hari ini adalah hari kedua kita di Jogja dan destinasi pertama kita adalah Keraton Yogyakarta. Ini juga pertama kalinya bagi saya berkunjung ke Keraton Jogja, jadi ikuti terus perjalanan seru kita. Akhirnya kita sampai di Keraton Yogyakarta. Di sini kami didampingi oleh Bu Puji sebagai tour guide. Sebelum memasuki area dalam keraton,
Kami diberitahu tentang beberapa tata aturan, salah satunya sebagai pengunjung tidak diperkenankan menggunakan sandal. Memasuki pintu dalam keraton, kita akan menemukan kalamakara yang bermakna penolak bala atau energi jahat. Jadi, saat memasuki keraton, kita dianjurkan untuk menjaga pikiran dan hati agar tetap bersih. Salah satu hal yang menarik perhatian saya ketika sudah berada di dalam keraton adalah aula besar. Aula ini hanya boleh digunakan oleh sultan dan anak-anaknya, tidak diperkenankan oleh siapapun selain mereka. Aula ini biasanya digunakan untuk upacara pernikahan, penyambutan tamu negara, hingga prosesi kematian sultan. Selanjutnya, saya mengunjungi ruang daur hidup yang memperlihatkan tahap-tahap prosesi pernikahan sultan, mulai dari nyantri, panjang tarup, siraman, ngerik, tantingan, mudiderani, ijab kabul, hingga kirap dan resepsi. Di ruangan ini juga ada miniatur pakaian adat pernikahan keluarga keraton, yaitu Pais Ageng Kanegaraan. Saya juga berkunjung ke ruangan yang menampilkan sejarah berbagai topi sultan, mulai dari topi perang hingga topi kerajaan. Tepat di seberang ruangan ini, kita bisa melihat para seniman keraton yang sedang berkarya. Di bagian akhir, saya mengunjungi ruangan yang berisi sejarah peraturan perundang-undangan keraton, mulai dari proses perancangan hingga pengesahan, lengkap dengan gambaran proses pengadilan pada masa saat itu. Bertepatan dengan hari Rabu, kami beruntung bisa menyaksikan pertunjukan wayang kulit dan gamelan yang rutin diadakan setiap hari Rabu. Pertunjukan ini bertujuan untuk melestarikan budaya Jawa, khususnya kesenian wayang kulit, sekaligus menarik minat wisatawan lokal maupun mancanegara agar lebih mencintai seni dan budaya Indonesia. Destinasi yang kami kunjungi selanjutnya adalah Museum Sono Budoyo. Museum ini didirikan tahun 1934 dan diresmikan tahun 1935 oleh Sultan Hamengkubuwono VIII. Pada pintu masuk museum, terdapat Praja Cihna yang merupakan lambang dari Keraton Yogyakarta. Pada ruang pertama, kami menemukan dipan dan sepasang patung Loro Blonyo yang merupakan simbol dari keharmonisan rumah tangga dan keberuntungan dalam kehidupan pernikahan. Lebih dalam lagi, kami juga menemukan berbagai koleksi yang salah satunya adalah benda-benda peninggalan masa prasejarah. Selanjutnya, kami juga menemukan ruangan yang terdapat teknologi digital untuk melihat informasi mengenai keris. Selain benda-benda prasejarah, Museum Sono Budoyo juga memiliki ruangan-ruangan
yang berisi benda-benda unik seperti wayang, keris, lukisan, hingga miniatur kereta api. Museum Sono Budoyo juga memiliki koleksi baju khas Jawa bermotif lurik yang disebut dengan surjan. Selain surjan, museum ini juga memiliki koleksi berupa kostum dari tarian golek menak yang merupakan tarian khas dari Keraton Yogyakarta. Selain benda-benda yang telah disebutkan sebelumnya, Museum Sono Budoyo juga memiliki koleksi berupa Al-Quran berukuran raksasa dan naskah kuno yang menceritakan mengenai kisah pewayangan. Beralih ke ruangan lain, kami menemukan permainan tradisional berupa dakon. Pada bagian lain, kami juga menemukan miniatur alat transportasi tradisional berupa perahu lesung dan juga gerobak sapi. Museum ini juga dilengkapi dengan teknologi digital yang memudahkan kami untuk mempelajari alat transportasi lain seperti cempana dan tendak loji. Pada bagian akhir museum, kami melihat proyeksi dari Sangkaning Dumadi yang merupakan gambaran dari perjalanan manusia sejak dilahirkan hingga melahirkan anak. Bergeser ke lokasi selanjutnya yaitu Benteng Frederberg. Dibangun pada tahun 1760 oleh VOC di bawah arahan Sultan Hamengkubuwono I. Benteng ini awalnya berupa bangunan kayu sederhana berbentuk persegi dengan pos pengawas di setiap sudutnya. Pada tahun 1788, struktur kayu tersebut digantikan dengan tembok batu yang kokoh, membentuk benteng persegi dengan bastion di keempat sudutnya seperti yang kita lihat sekarang. Nama Frederberg berasal dari bahasa Belanda yaitu Benteng Perdamaian. Di dalam museum tersebut terdapat banyak koleksi museum, mulai dari zaman penjajahan Belanda dan Jepang hingga revolusi kemerdekaan, mulai dari diorama dan baju seragam Jenderal Sudirman dan animasi perjuangan kemerdekaan Indonesia, hingga peta Long March Siliwangi oleh tentara Indonesia dari Jawa Barat hingga Jawa Tengah. Benteng Frederberg bukan sekadar bangunan bersejarah, ia adalah saksi bisu perjalanan bangsa Indonesia dari masa kolonial hingga merdeka. Setiap batu dan lininya menyimpan cerita perjuangan, pengorbanan, dan kegigihan bangsa Indonesia. Halo semuanya, kali ini kita ada di Candi Prambanan. Di tengah riuh kehidupan modern, tersimpan jejak peradaban agung masa lalu. Selamat datang di Candi Prambanan, mahakarya warisan budaya dunia. Yuk ikuti kami menelusuri sejarah dan keagungan Candi Prambanan lebih dekat. Pada bagian bawah tubuh Candi Prambanan, kita bisa menemukan relief hewan seperti rusa, burung, dan kera. Sedangkan pada bagian atas tubuh Candi Prambanan terdapat relief Dewa Siwa yang kepalanya sudah hilang. Relief ini menggambarkan bahwasanya Dewa Siwa merupakan tokoh utama karena posisinya berada di tengah. Sedangkan di samping kanan dan kirinya dikelilingi oleh para pengikut, dayang, dan murid-muridnya. Di salah satu sudut kami mendapati seorang umat sedang beribadah dengan hening, khidmat seolah-olah waktu berhenti sejenak. Saat perjalanan keluar dari kompleks Candi Prambanan, kami melihat bahwasanya masih terdapat banyak bongkahan batu candi yang belum direkonstruksi. Di antara bongkahan batu itu, kami menemukan motif hiasan berupa bunga.
Bergeser ke lokasi selanjutnya, yaitu situs Ratu Boko. Situs ini terletak sekitar 3 km ke arah selatan dari Candi Prambanan. Kawasan Ratu Boko yang berlokasi di atas sebuah bukit dengan ketinggian 195,97 meter di atas permukaan laut. Situs Ratu Boko sebenarnya bukan sebuah candi, melainkan reruntuhan sebuah kerajaan. Oleh karena itu, Candi Ratu Boko sering disebut juga Keraton Ratu Boko. Menurut prasasti Abhayagiri, vihara yang ditemukan di lokasi ini menyebutkan pembangunan oleh Rakai Panangkaran yang beragama Buddha, merupakan seorang raja kerajaan Mataram kuno dari dinasti Syailendra. Di dalam situs Ratu Boko, kami menemukan kolam pemandian terdiri dari 2 kolam persegi yang saling berhubungan, menunjukkan kejanggihan sistem panggilan pada zamannya. Kolam ini mungkin digunakan untuk ritual pemurnian atau sekedar untuk kenyamanan penghuni istana. Selanjutnya, kami mengunjungi Museum Ambarawa. Saat masuk ke Museum Ambarawa, mata kami langsung disuguhi oleh beberapa foto yang menunjukkan bagaimana kondisi dan bentuk stasiun pada masa lalu. Saat saya berjalan menyusuri Museum Ambarawa, di sisi kanan tampak deretan poster yang tertempel di dinding. Poster-poster ini berisi informasi menarik tentang sejarah museum dan benda-benda yang dipamerkan. Di Museum Ambarawa, kita bisa melihat berbagai peninggalan bersejarah, salah satunya adalah lokomotif uap. Lokomotif seri D1007 itu adalah lokomotif uap yang diproduksi sekitar antara tahun 1900 hingga 1920. Selain itu, kita juga bisa melihat ruang bakar lokomotif uap. Di bagian ini, bahan bakar seperti kayu atau batu bara dimasukkan untuk dibakar. Panas dari api ini akan mengubah air dalam ketel menjadi uap, dan uap itulah yang menggerakkan mesin lokomotif supaya bisa berjalan. Sedangkan pada bangunan utama stasiun di Museum Ambarawa, dulunya adalah tempat pembelian tiket dan pusat kegiatan administrasi kereta api pada masa kolonial. Bergeser ke pusat kota Semarang, berdiri megah sebuah bangunan bersejarah yang dikenal dengan nama Lawang Sewu atau 1000 pintu dalam bahasa Jawa, yang pada kenyataannya pintu pada bangunan tersebut hanya berjumlah 342 buah. Dibangun pada awal abad ke-20 oleh perusahaan kereta api Belanda. Lawang Sewu awalnya berfungsi sebagai kantor pusat perusahaan tersebut. Arsitektur Lawang Sewu merupakan perpaduan gaya kolonial Eropa dibangun dengan adaptasi iklim tropis di Indonesia. Hal tersebut tergambar dari aspek gawel atau gable di bagian depan atas, kemudian aspek tower, dormer, kemiringan atap, pilar, jendela kupu taru, dan teras atau serambi. Selain itu, salah satu daya tarik utama terletak pada kaca patri indah karya seniman Belanda. Setiap panel kaca patri memiliki makna. Panel pertama menggambarkan kemakmuran alam Jawa dan kekayaan budayanya. Panel kedua menceritakan Semarang dan Batavia di bawah kekuasaan Belanda. Panel ketiga menegaskan peran kedua kota sebagai pusat maritim yang menunjang kejayaan Amsterdam, dan panel keempat menampilkan Dewi Fortuna dan Dewi Venus, simbol keberuntungan dan cinta yang menjaga perjalanan kereta api. Meski dibangun di Indonesia, Lawang Sewu tetap mempertahankan karakter Eropa. Bahkan beberapa bahannya didatangkan langsung dari Bavaria, Jerman. Kini, Lawang Sewu bukan hanya saksi bisu sejarah, tetapi juga simbol harmoni antara warisan kolonial dan kearifan lokal Indonesia.